Kekuatan FIR ini yang akan mempengaruhi baterai itu low pressure atau high pressure yang tipe memakai membran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin menanyakan kemarin yang untuk teori di water heater low pressure memakai membran. Nah, ini saya punya barang ini teman-teman. Ini bekas bocor aja ini di bagian atas, pipa atas itu. Jadi udah dilas kemarin, tapi ya karena udah dipakai cukup lama secara ekonomis, menurut saya tidak usah diperbaiki. Pelanggan saya udah beli baru, jadi kita bawa bisa buat praktek teman-teman. Jadi kalau mau dijual lagi itu sudah menurut saya tidak layak. Ini kita bisa perbaikin karena memang tidak ada yang rusak sebenarnya, hanya di ini aja bocor itu tadi. Secara sistem masih normal, dengan harga sekarang udah 500 ribuan. Ini pakai berapa tahun dan nilainya nggak ada, udah beli baru itu lebih ekonomis. Jadi seperti ini teman-teman prinsip kerjanya. Kalau yang baterai Cinaan ini malah bentuk lama, ini biasanya baterainya ini ada di sebelah sini, ini sebelah sini. Ini micro switch tombol on off nya saya lepas, kita langsung di sini. Jadi kalau yang teman-teman tidak punya tombol on off, itu bisa putus di merah sini mampir ke tombol on off, atau dari plusnya baterai diputus mampir ke tombol on off ya, untuk safety ya. Instruksi hampir semua sama, semua water heater Cinaan seperti ini. Hanya kalau yang low pressure memakai magnetic flow switch ini tidak ada seperti ini tempatnya rumah membran. Nanti untuk video berikutnya yang low pressure pakai magnetic flow switch, tapi sistem pengapian atau pemantik sama, cuman ini diganti pakai red switch namanya. Jadi switch yang digerakkan oleh magnet. Kalau ini secara mekanis digerakkan oleh tuas ini yang bergerak ke kiri. Nah, ini baterainya kan. Jadi normali dia tertekan jadi mati. Waktu ini terangkat tombol itu timbul karena ini normali close switchnya, saklarnya. Jadi kalau kena tekan gini berarti mati, open. Ini adalah bagian dari modul atau biasanya disebut ignition control. Jadi yang S itu safety, yang HV1 itu pemantik 1, HV2 harusnya itu HV2. Jadi itu pemantik dua-duanya. Jadi yang safety itu yang ke elektroda yang panjang. Nah, ini safety teman-teman, karena harus memantau tungku ini, memantau api. Yang ini yang pendek-pendek, ini pemantik ya, ini dua pemantik. Jadi safety nanti elektrodanya, kabelnya yang safety ini masuk ke sini, yang panjang elektrodanya. Seperti biasa modulnya ini di sini. Modul ini mengontrol pengapian. Jadi pengapian ini ada dua seperti biasanya. Jadi yang pendek-pendek ini itu yang pendek elektrodanya pengapian, ini pengapian. Yang ini yang panjang itu lebih panjang karena itu menyensor api, namanya safety. Biasanya tertulis di sini S. Nah ini S, ini pengapian tulis 1, angka 2, angka 1 S. Jadi safety. Jadi sensor sebenarnya, sensor untuk pengaman. Pengaman apa? Pengaman ketika tidak ada api, gas harus ditutup di solenoid. Ini solenoid teman-teman. Jadi aliran gas masuk dari bawah ini, lewat solenoid. Masih ada pintu kedua yang digerakkan oleh tuasnya yang mendapat tekanan dari membran. Ini yang juga salah satu yang bikin boros adalah di sini, yaitu pemantik itu mesti dua. Yang lain-lain buat apa dua itu? Jadi beda karena memang terusnya beda. Kalau mau itu memakai api, pemantiknya ini untuk menyalakan tungku utama itu api kecil dulu, api pilot. Kalau ini langsung percikan, itu aja bedanya ya, memang untuk praktisnya. Sistem pengamannya hanya ini, ada yang pakai pengaman di sini juga bisa, pengaman di keluaran terakhir. Ini langsung dipasang di keluaran terakhir. Jadi termostat terakhir mungkin di setting berapa itu bisa hafal, 80 atau berapa, dia harus mati, terlalu panas harus mati di sensor keluaran outputnya.
output terakhir. Jadi aliran air itu air dingin lewat sini bagian luar dulu air dingin, baru masuk ke tungku utama. Itulah yang bikin tidak terlalu panas model Cinaan itu, hanya satu baris itu kelihatan teman-teman. Jadi yang masuk kena api langsung itu hanya satu baris, 4 pipa itu, 4 pipa. Jadi yang masuk ke tungku utama itu hanya 4 pipa, makanya tidak terlalu efisien. Jadi efisiensinya rendah sekali. Beda dengan merek-merek jadul tuh lilitannya berapa kali yang langsung kena api. Masuknya lewat luar, keluar lewat tungku ini. Nah, itu baru ke pemakaian tengah ini. Itu prinsip elektroniknya atau kelistrikannya dan aliran air teman-teman. Jadi kelistrikannya adalah dari sini dulu, makanya jangan gampang membuat memparalel atau membuat seri model ini, karena prinsip kerjanya sangat berbeda dengan water heater listrik. Jadi nyala hidupnya mesin ini dari tekanan, digerakkan tekanan ini akan menggerakkan micro switch. Urutannya api dulu, tik berapa detik kemudian baru solenoid gas ini yang dibuka. Ini hanya ada 2 tombol, yang tombol tengah pembagi tungku tidak ada. Ini benar-benar merek apa dulu, merek gak jelas ini. Niko kan merek jelas, ini merek nggak jelas. Kayaknya perlu didaftarkan merek baru itu, merek nggak jelas. Jadi ini hanya mengatur besar kecilnya aliran LPG. Kalau yang tombol tengah itu biasanya untuk mengatur berapa tungku. Nah, kalau 1, 2, 3 ini bisa lihat teman-teman, hanya 3, biasanya kan 4. Itu memang ya namanya murah, mau harus paket hemat. Ini aja konstruksinya ya, kita buka teman-teman kalau ingin tahu seperti apa membran itu. Tapi ini saya jelaskan sistem kerjanya seperti itu. Hampir semua seperti gini aja pokoknya, yang merek di bawah 2 juta itulah semua sistem. Yang 500 ribuan hanya proteksi, mungkin yang kemarin oksigen depletion system itu untuk rine tambahan di sini. Terus pengukur suhu, lampu indikator itu bisa tuh dari modulnya beli tuh banyak pilihan, ada yang displaynya, temperatur, macam-macam. Ini proteksi terakhir, ada proteksi lagi biasanya kalau yang bagus di sini itu fuse, jadi langsung putus sudah, kalau itu harus diganti. Ini tidak ada, langsung termostat yang terakhir. Secara sistem modul ini semua rata-rata dirancang untuk 20 menit beroperasi on terus, dia akan diprotek nanti mati. Setelah 20 menit nyala non-stop akan diprotek mati. Jadi untuk keamanan itu rata-rata semua modul Cinaan begitu. Jadi dipakai 20 menit dia akan mati. Setelah itu kita matikan dulu keran, baru nyalakan lagi bisa. Jadi di resetnya begitu. Tutup kerannya, kembali ini off, nyalakan lagi, itu proteksi untuk keamanan. Kita buka dulu membrannya. Ini bautnya sudah saya lepas, baut 4-nya itu. Ini tinggal lepas yang aliran air. Di bengkang ini aja teman, direnggangkan ini aja, jangan keras-keras, terus nanti pipanya tipis ya. Ini dilepas ya, seperti ini teman-teman. Ini membrannya, ini penghubungnya, yang jalur penghubung ke keluaran ya. Ini teman-teman yang dimaksud kemarin pressure regulator ini pressure regulator. Nah, itu udah lepas itu. Jadi dia nanti menarik ke sini. Bentar. Nah, dia menarik ke sini teman-teman. Semakin ketarik ke sini, ke kiri ini, ke atas ini tangan saya, dia akan semakin menutup. Karena apa? Ada membran ini. Jadi aliran semakin kencang, dia akan semakin menutup. Ini penguncinya. Ini jalur yang berhubungan dengan bagian luar ini. Setelah
pengatur volume berhubungan dengan membran yang sebelah kiri ini, ruang sebelah kiri. Ini lubangnya. Jadi ini penghubungnya. Jadi ini membran ini akan menekan ini piringan. Ini piringan kita ambil ya. Seperti ini aja teman-teman piringannya. Ini sering pecah juga karena hanya bertumpu di bagian tengah sini kecil. Ini sering pecah. Nah, piringan ini yang akan menekan as ini. Nah, ini akan menjadi di mana letak low pressure dan high pressure di sini, karena di sini ada pir yang kuat. Jadi pir ini yang akan membuka pintu LPG, pintu kedua setelah solenoid valve. Ini sering bocor silnya di sini, jadi air menetes mengenai micro switch ini. As ini di tengahnya ada pengait supaya micro switch ini tuasnya ikut terangkat. Ini teman-teman, di as ini memanjang ke sini, ada kaitan di sini, begitu kesodok ke sana dia akan ikut. Secara pergerakan dia langsung akan membuka ini. Makanya kontrol terakhir itu ada di ini teman-teman. Walaupun ini sudah terbuka, kalau yang pertama ini solenoid belum membuka, maka tidak akan terjadi ledakan. Karena kalau ini sudah pasti ini hampir sama, bahkan lebih duluan, insya Allah lebih duluan ini membukanya. Sekarang mekanis sudah buka, baru pemantik ini akan dinyalakan. Tetapi karena urutan pemantik itu lebih dulu secara modulnya, dan baru setelah beberapa detik kemudian baru solenoid, insya Allah tidak ada ledakan. Selama solenoid ini bagus, yang kemarin terjadi meledak ini solenoid ini pirnya sudah putus, jadi sudah standby sini terus, namanya LPG hanya ikut di pintu kedua. Begitu ini bekerja pasti akan duluan LPG ini, baru tuas pemantik ini akan membuka. Akhirnya terjadi ledakan karena kemarin ini pirnya putus. Saja teman-teman, kalau mau melihat ini pintu keduanya bisa saya buka, ini bisa saya jelaskan lagi. Ini yang membran tadi, inilah yang menghubungkan ruang sebelah kiri membran dengan bagian luaran setelah valve pengatur. Jadi kalau kita tutup, dia akan semakin tinggi tekanan di area sebelah kanan, yang sebelah kiri semakin rendah. Begitu keran output dimatikan, aliran dari sini akan menyamakan, masuk ke sini, masuk ke daerah sebelah kiri membran, akhirnya membrannya akan lurus lagi. Itu tadi yang pressure regulator teman-teman, itu lepas. Ntar saya pasang lagi biar kelihatan. Ini teman-teman mekanismenya sudah saya kembalikan normal. Nah, jadi selalu posisi begini, nanti dia akan tengahnya asnya tadi ada lubangnya. Jadi walaupun menutup masih ada celah. Ini akan membuat suara menjerit itu kemarin karena dia bekerja mepet sekali sini karena tekanan terlalu tinggi. Itu memang pelindung membran, sobek nanti membran ini kan, membran ini kan seperti ini ya, seperti ini teman-teman, seperti ini membrannya. Inilah yang namanya pressure regulator. Hampir semua tipe yang memakai membran memakai ini untuk pelindung ini juga, dan juga aliran air supaya nggak terlalu kencang. Yaitu tadi model Cina ini terlalu kencang nggak panas karena tungkunya yang lewat di api itu pipanya sangat sedikit, jadi efisiensinya sangat rendah. Saya baca yang paling tinggi sekarang ini merek Dux, jadi di atasnya lagi itu masih ada lilitan tambahan lagi ya, otomatis akhirnya bodinya jadi panjang ya. Intinya uap di atas tadi masih cukup panas untuk manasin air gitu. Jadi selama ini terbuang kalau model Cina ini, tidak efektif istilahnya. Ini teman-teman, habis ini saya buka ini. Ini sudah saya buka teman-teman, konstruksi bagian kiri, mekanisme gasnya. Ini dari
selang LPG masuk ke solenoid, diatur alirannya, dan ada pintu kedua di sini. Ini ada seal. Nah, ini yang masuk ke tungku. Makanya saya bilang berhubungan antara aliran air dan gas itu berhubungan. Jadi ada pintu kedua, safety, lebih aman. Dan ini di bawahnya ini cowakan ini ya, itu seperti ring teman-teman, itu nempel di as ini, jadi ikut bergerak ke kiri waktu ada tekanan air untuk menekan ini micro switch. Jadi posisinya seperti ini, kita biar gampang, sebelah kiri kena tekanan air dia akan begini, akhirnya ini menjadi normally open, normally close maksud saya. Kalau gini open, begitu ada ini dicetik ya, ini kena gerak yang as ini tadi, piringan yang di as. Ini ada seal, ini kadang bocor juga, dan sini juga ada seal memisahkan ruang ini, ruang cowakan ini, memisahkan gas karena ini aliran LPG yang sebelah kiri. Jadi ini ada dipisahkan dua seal, seal gas, yang sebelah sini seal air. Jadi kalau bocor itu biasanya dari seal air yang rata-rata bocor. Kalau seal gas ya insya Allah kita nggak tahu kalau bocor. Tapi karena gas itu seperti pelumas, biasanya awet as ini, jadi jarang bocor. Yang sering bocor sealnya ini, sealnya dari air, dari membran tadi airnya keluar ke sini netes mengenai micro switch. Sekarang kita buka pintu keduanya seperti apa. Ini sudah kita buka teman-teman ya, inilah pintu kedua. Pintu kedua jadi memang selalu nempel ke sana, jadi baru kena tuas ini, dari tuas asnya membran baru dia akan ke sana, menekan ke arah sana, jadi akan terbuka. Ini didorong oleh ini tonjolan ini, dia akan membuka. Inilah membuat dimana water heater itu low pressure atau high pressure. Jadi pirnya ini kalau keras ya jadinya high pressure. Nah ini keras sekali ya, memang safety untuk tujuannya ini menutup gas ke arah sini supaya tidak keluar ke arah tungku. Ya itulah yang saya jelaskan kemarin, kalau ini sudah bocor solenoidnya, pirnya putus kemarin, gas akan standby di sini, begitu ini tuas ini ketekan, dia akan lebih membuka dulu daripada micro switch. Micro switch masih ada celah kadang-kadang, itu ringnya itu kadang pasti ada spasi, ini dengan ini ada spasi, nggak langsung nempel persis. Akibatnya gas itu keluar dulu. Kalau secara mekanis pasti membrannya sensitif, langsung ini buka yang buka, akhirnya gas keluar dulu baru api, akhirnya terjadi ledakan. Itu aja ini teman-teman untuk yang mekanisme pintu keduanya, ini ke arah sana, jadi ke arah kanan dia nutupnya, pirnya ini menekan ke arah kanan, jadi membran ini harus melawan pir ini, pir yang sangat kuat. Ini pengaturan yang biasanya tombol sebelah kiri, karena ini tidak ada tombol tengahnya. Tombol tengah itu mengatur tungku. Itu kelihatan teman-teman, kecil, besar. Seperti ini mekanisme dari solenoid. Ini saya lepas sudah bautnya tadi ya. Jadi aliran gas itu dari sini teman-teman, baru masuk ke bawah, sementara solenoid ini selalu menekan ke bawah. Konstruksi ini memang lebih aman, jadi walaupun LPG tekanan tinggi, dia akan menutup karena arah aliran kan dari sebelah sini akan semakin menutup ke sana, aliran dari sini, sementara valve ini menutup ke bawah ke arah keluaran ini yang ke tungku. Tapi model ini juga punya kelemahan. Jadi kelemahannya adalah dia perlu tenaga yang cukup besar untuk menggerakkan ini. Nanti hubungannya dengan di sini. Kenapa itu kemarin saya ada di Rine itu bermasalah ketika baterainya low. Jadi ini harus pakai baterai yang benar-benar sehat. Ini juga akhirnya kelemahan juga. Tetapi sisi lain ini safety karena selalu menutup ke arah sana. Itu aja teman-teman.
ini solenoid ini kenapa sangat boros, karena konstruksinya sangat beda dengan punya Paloma. Nanti saya jelaskan Paloma itu kenapa. Ini baru akan bisa jadi magnet. Setelah jadi magnet itu harus perlu bantuan ini, setengah menekan dulu ini baru akan magnetnya mampu itu. Kalau tidak setengah tertekan dia tidak akan mampu magnet ini. Makanya magnet ini juga menurut saya ini konstruksinya juga 2 plus 1 main, ini 2 kumparan. Insya Allah saya tidak terlalu mengerti masalah elektronik. Karena apa tujuan untuk kekuatan ini yang bikin boros dari sistem ini. Bahkan yang Rene Jepang sekalipun masih model langsung, ini direct solenoid direct. Nanti kalau yang Paloma sangat berbeda. Itu aja teman-teman. Yang untuk bagian gasnya, aliran gas, ini pintu pertama istilahnya. Saya rasa udah cukup jelas teman-teman untuk bagian-bagian dari water heater gas tipe membran, ya bisa saya sebut high pressure atau low pressure. Itu sudah saya jelaskan tadi, tergantung dari kekuatan per yang menekan di sini. Kekuatan per ini yang akan mempengaruhi water heater itu low pressure atau high pressure yang tipe memakai membran. Ini karena cukup keras, ya ini yang akan membuat harus memakai booster. Ini untuk tujuan safety memang harus rapat ke arah sana. Yang tengah tidak pakai untuk pengaturan tungkunya hanya 3. Jadi ini tipe simple, ini tipe minimalis, merek nggak jelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.